Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudlilhu fala hadiyalah amma ba'du. Pertama kalinya kita ucapkan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan kali ini untuk dapat bertemu lagi dan mempelajari pelajaran yang baru pada pertemuan kali ini. Kedua kalinya salawat dan salam tetap kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita pada zaman yang berbahagia ini. Ketiga kalinya izinkan saya untuk mempresentasikan penelitian atau makalah yang telah kita buat dengan judul metode Islam dalam pendekatan histori, sosiologi, dan budaya dengan metode kontekstual. Sebelum kita memulai dalam pembahasan yang lebih mendalam, perlu kita ketahui apa latar belakang yang melatar belakangi penelitian ini yang akan saya presentasikan pada kali ini. Latar belakang sebagai berikut. Pada akhir-akhir ini kebutuhan umat Islam untuk memenuhi seluruh ilmu yang harus diketahui dalam kehidupan, maka para ilmuwan Islam terus berkembang dalam menemukan metode yang sesuai pada zaman sekarang dan zaman yang akan datang tentunya. Maka untuk itu patut kita pelajari metode yang akan kita bahas kali ini. Untuk selanjutnya, berdasarkan latar belakang yang telah kita ketahui, maka alangkah baiknya kita merumuskan rumusan masalah pada penelitian kali ini sebagai berikut. Rumusan masalah pada poin pertama, apa yang diterapkan dalam metode keislaman. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan metode kontekstual. Yang berikutnya, bagaimana metode pembelajaran keislaman dalam pendekatan histori, sosiologi, dan budaya. Mari kita bahas ke slide berikutnya, yakni metode. Metode dibagi menjadi dua garis besar, yaitu tekstual dan kontekstual. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah metode kontekstual dan beberapa pendekatan yang akan diterapkan. Metode kontekstual merupakan metode yang memahami dalam kerangka konteksnya dalam lingkungan maupun waktu, ruang maupun waktu. Metode ini juga mengacu pada sumber-sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis tentunya, akan tetapi dipahami secara berbeda dengan metode tekstual yang hanya melihat dari teks yang tertulis. Metode kontekstual melihat dari waktu dan latar belakang sosial, kultur, budaya, serta faktor penyebab dan akibat yang berlaku pada lingkungan atau sebuah kelompok. Setelah kita memahami metode-metode yang akan kita gunakan, kita lanjut ke pendekatan-pendekatan yang diterapkan. Yang pertama yakni histori. Pendekatan histori merupakan kajian suatu pendekatan yang dapat digunakan untuk mempelajari ajaran Islam yang bertujuan untuk melihat bagaimana kesadaran sosial pada suatu peristiwa sejarah. Dengan metode pendekatan ini, kita dapat mengetahui banyak dimensi pada suatu peristiwa atau sejarah yang telah lampau, yang pada intinya pendekatan histori ini merupakan kajian yang membahas tentang sejarah-sejarah Islam di masa lampau yang dapat kita gunakan pada waktu ini atau dapat kita gunakan saat ini.
Berikutnya kita bahas pendekatan sosiologi. Dengan pendekatan sosiologi merupakan sebuah pendekatan studi atau penelitian untuk meneliti, memahami hidup bersama atau kebersamaan dalam masyarakat. Pendekatan ini juga banyak berguna pada masa penelitian agar mengetahui secara langsung penerapan pada lingkungan di mana kita meneliti sebuah kehidupan masyarakat Islam pada lingkungan tersebut. Selanjutnya kita bahas pendekatan yang terakhir dan masih berhubungan dengan pendekatan sosial atau pendekatan sosiologi yaitu pendekatan budaya. Pendekatan antropologi budaya atau pendekatan budaya merupakan sebuah pendekatan upaya untuk memahami agama dengan melihat wujud praktik keagamaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia, juga segala perilaku yang dapat memahami segala perbedaan kebudayaan pada kelompok satu dengan kelompok yang lain, di mana kita tahu bahwa antara satu kelompok dengan kelompok lain pasti memiliki kebudayaan masing-masing yang berbeda. Kesimpulan dari presentasi atau dari makalah yang saya presentasikan kali ini adalah pada sebuah pembelajaran keagamaan, tentu pembelajaran yang bersifat keagamaan maupun pembelajaran yang bersifat umum, tentu dibutuhkan sebuah metode pembelajaran yang meliputi berbagai pendekatan, baik dari segi sejarah, sosial maupun budaya, yang pada dasarnya semua itu menjuru kepada sebuah hasil yang dibutuhkan saat ini maupun di masa yang akan datang. Semoga apa yang telah kita bahas pada kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Untuk selanjutnya adalah saran. Oleh karena itu, alternatif dalam upaya mencari pendekatan tentang studi Islam yang benar dan dapat kita terapkan pada saat ini, ada banyak cara dari metode-metode dan pendekatan-pendekatan tafsir yang sudah ada dan merupakan warisan yang tak ternilai agar dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, karena itu adalah warisan dari para penafsir yang telah dahulu. Dan jika masih ada banyak kesalahan dan penulisan dalam penulisan makalah, juga dalam penyampaian kali ini saya mewakili kelompok saya. Dengan sebesar-besarnya saya mohon maaf. Untuk pertanyaan dan saran bisa disampaikan pada kolom diskusi pada e-learning hari ini. Sekian. Akhirul mini wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.